Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 14 Januari 2022, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12, dan kita akan merenungkannya. Mari sebelum kita merenungkannya, kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Sabda Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kami lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, menarik sekali sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Diceritakan bahwa Yesus berada kembali di kampung Kapernaum, dan orang-orang yang mendengar keberadaannya di sana datang ke hadapannya untuk mendengarkan pengajarannya. Dan juga barangkali orang-orang yang sakit juga datang bertemu dengan Yesus dengan harapan untuk mengalami kesembuhan. Diceritakan juga bahwa ada 4 orang yang menggotong seorang yang sakit lumpuh untuk dibawa kepada Yesus. Kiranya ke-4 orang ini sebelumnya sudah pernah berjumpa dengan Yesus, atau pernah menyaksikan kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, atau barangkali mereka hanya mendengarkan kesaksian dari orang lain tentang Yesus. Tapi lebih dari itu, bahwa ke-4 orang ini mengimani Yesus, bahwa Dia mampu membebaskan, bahkan menyelamatkan orang. Maka dengan gagah berani, dengan tanpa takut, mereka menggotong seorang yang sakit lumpuh dan dibawa ke hadapan Yesus. Tindakan ke-4 orang ini patut mendapat pujian
Karena apa? Karena mereka memiliki rasa belas kasihan, rasa simpati, rasa solidaritas, atau lebih dari itu empati kepada orang lain. Bolehlah kita katakan bahwa tindakan keempat orang itu sebagai ungkapan atau sebagai wujud iman mereka akan Allah yang mampu menyelamatkan. Dan sungguh mereka melakukan itu dengan membongkar rasa nyaman, keluar dari rasa nyaman mereka. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, bantuan keempat orang itu terhadap seorang lumpuh bukan berarti tanpa tantangan. Mereka berhadapan dengan kerumunan orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak habis akal. Justru mereka mengambil satu tindakan, yakni membongkar atap rumah orang dengan satu harapan bahwa mereka bisa meletakkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus, dan Yesus dengan kekuasaannya menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu mampu sembuh kembali atau mampu akhirnya melihat Yesus yang menyelamatkannya. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apa kiranya pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita semua? Kita semua melewati situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga di mana tempat kita berada. Situasi itu memanggil kita untuk memiliki rasa belas kasihan, memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa empati kepada sesama kita. Dan kiranya dengan itu kita sedang mewujud nyatakan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan nyata kita. Dan juga semoga semangat kerjasama yang dibangun oleh 4 orang yang menggotong si lumpuh itu untuk dibawa kepada Yesus menitipkan sebuah pesan yang berharga kepada kita semua, bahwa kita hendaknya membongkar rasa nyaman kita dan kita membangun sebuah komitmen untuk menolong sesama kita, terkhusus dalam situasi pandemi ini, dan kita bersama-sama menghadapi situasi yang kurang baik ini, yakni pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Ia akan membebaskan situasi yang kurang baik ini, dan juga semoga kita semua yang berkehendak baik untuk menolong sesama kita, seluruh pekerjaan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang sungguh diberkati, dan kita semua hari ini sungguh diberkati oleh Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.